Hai guys, welcome back my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Hai guys, udah lama banget aku nggak nyapa kalian ya, subscriber aku ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Tetap aja kalian pantengin konten YouTube Nani Channel ya, karena akan update setiap minggunya. Jadi kalau kalian yang pengen tahu tentang seputar Android, kalian bisa mampir ke YouTube Nani Channel. Kalian ingin tahu seputar cara jadi YouTuber, tentang seputar masalah Messenger, cara pembuatan istilahnya ATM BRI secara online, beberapa seputar Android atau masalah Android, kalian bisa mampir aja ke YouTube Nani Channel ya. Jadi jangan bosan-bosan, karena setiap minggunya aku akan update video-video terbaru ya. Mohon maaf banget aku jarang aktif ya, udah sekitar seminggu lebih ya. Nah di sini ya aku akan bahas tentang seputar YouTuber ya versi Nani Channel. Bagi kalian penasaran, tetap ikuti terus sampai beres. Nah guys, jadi siapa di sini sahabat Nani Channel yang sudah dimonetisasi atau menjadi program partner YouTube? Kalian bisa komen aja. Nah, siapa juga yang di sini baru mulai buat konten? Kalian juga bisa komen. Nah, tip-tip apa aja kalau kalian menjadi YouTuber ya? Nanti bisa kalian komen. Yang sudah dimonetisasi, sudah menjadi program partner YouTube, kalian bisa komen. Yang belum, kalian bisa komen. Nah guys, di sini aku jelasin ke kalian adalah beberapa keuntungan konten kreator atau YouTuber ya, khususnya untuk Nani Channel ya. Jadi beberapa poin itu keuntungan yang aku akan jelaskan ke kalian ya. Jadi untuk kalian konten kreator, tetap semangat buat konten. Kalian buat karya semenarik mungkin versi kalian, karena kalian nggak bakalan tahu mana video yang akan FYP, yang akan populer, yang akan tembus untuk penontonnya itu bisa jutaan bahkan ribuan ya. Jujur li, aku memang penontonnya masih sekitar ribuan, tapi belum sampai jutaan ya. Semoga aja di tahun ini atau tahun depan YouTube Nani Channel itu penontonnya bisa sampai jutaan. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga semoga kalian tetap buat konten, ciptakan karya yang menarik. Karena kalian bisa buat konten karya itu, kalian bisa setidaknya itu menciptakan karya. Karena ide dan karya seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalian tetap aja percaya diri, fokus apa yang kalian jalankan ya. Karena konten kreator itu memang harus konsisten, tekadnya harus bulat, dan motivasi kalian untuk menjadi konten kreator itu kalian harus tanamkan sejak dini. Dan kalian itu fokus sama niche apa atau tema topik apa yang kalian akan buat. Jadi usahain tema topiknya itu jangan sampai palu gada ya. Contohnya palu gada itu apa yang jual gua ada gitu contohnya, ataupun topiknya itu campur-campur. Jadi sesuai niche aja ya. Jujur li, kalau memang kalian tahu kan YouTuber Nani Channel itu sebetulnya itu campuran, dulu campuran, tapi sekarang itu karena memang aku lebih fokus seputar Android, edukasi Android, jadi aku akan berfokus ke seputar Android. Jadi di situ aku terus fokus, jadi nggak sampai campuran. Jadi kalau misalnya campuran itu tentu penonton itu akan keliru, kalian itu kontennya tentang apa. Jadi jangan sampai penonton itu keliru dan nontonnya itu nggak sesuai. Jadi penontonnya atau analitik dari YouTube itu susah untuk bisa menyebarluaskan video kalian dengan tema yang serupa. Nah, di sini aku akan jelasin ya. Jadi bukan unsur apapun atau pamer atau apapun ya. Namanya YouTuber itu pasti tujuannya itu untuk bisa membuat karya, untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nggak munafik ya, aku pun juga sama seperti kalian. Jadi jujur li ya, kalau misalnya keuntungan konten kreator itu yang pertama ya, yang aku bisa ambil hal-halnya ya, itu pertama itu tentu mendapatkan penghasilan. Jadi kalau misalnya konten kreator nggak dapat penghasilan, berarti YouTubernya itu atau kontennya itu masih belum dimonetisasi atau belum dinyatakan menjadi program partner YouTube. Beda dengan orang yang sudah dimonetisasi. Jadi beda banget.
Karena kalau misalnya baru buat YouTube belum bisa mendapatkan penghasilan. Kecuali kalian sudah berproses memenuhi persyaratan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kalian tempuh selama 12 bulan terakhir, kalian dinyatakan channel YouTube kalian lolos monetisasi, kalian mengikuti persyaratan YouTube, membuat Google AdSense, membuat NPWP, kalian dikirimkan surat cinta, divalidasi kebenaran alamat kalian, masukkan nomor rekening kalian. Nah, di situ baru tahap-tahapnya. Jadi channel kalian itu ditinjau bahwa channel YouTube Nando Channel itu layak atau tidak menjadi program partner YouTube. Nah, kalau kalian belum tahu, program partner YouTube adalah konten kreator yang membuat karya dengan karya yang dia buat, versi terbaik dia dan lolos monetisasi, dinyatakan menjadi program partner YouTube, kalian bekerja di YouTube. Nah, di sini tanpa lama-lama aja aku akan jelasin tentang keuntungannya ya. Jujur Li, memang penghasilan YouTuber itu nggak seberapa. Kalau dibilang besar itu butuh proses, butuh usaha, karena lambat atau istilahnya sedikit demi sedikit, seperti kayak investasi aja. Jadi nggak mungkin kalau konten kreator itu langsung banyak uangnya, nggak mungkin. Jadi butuh proses ya. Karena begitupun proses kalian mendapatkan subscriber dari nol, bayangin dari proses 0 sampai 1000 subscriber itu gimana? Berapa lama? Begitupun jam tayang kalian dari 0 sampai 4000 jam tayang kalian tempuh selama berapa lama? Nah, itu aja begitupun proses. Jadi di YouTube itu gajinya itu dibilang besar enggak, berarti berproses sampai kalian itu benar-benar subscribernya bertambah dari yang 100 jadi 200, 300 gitu. Terus penontonnya tambah banyak, jam tayangnya tambah banyak, dan begitupun penghasilannya. Jadi kalau dibilang per bulannya berapa, per bulannya contohnya kalau konten kreator itu ada yang per bulannya contohnya 150.000. Bulan depan 200.000, bulan depan lagi 300.000. Jadi enggak mentok segitu aja. Jadi tergantung dapat penghasilan dari iklan yang ditonton sama penonton. Jadi iklan itu ada macem-macem. Jadi iklan itu ada yang iklan dapat dilewati, iklan mural, iklan banner, iklan segala macam, itu banyak banget. Jadi kalau kalian buat video panjang justru iklannya itu akan lebih banyak. Jadi justru konten kreator YouTube itu bisa menyelipkan di beberapa iklan. Makanya aku akan buat konten yang lebih panjang untuk bisa menyelipkan beberapa iklan di konten aku, guys. Nah, jadi keuntungannya itu yang pertama dapat gaji ya. Jujur Li, aku udah terima beberapa gaji. Mungkin nggak seberapa, tapi aku sangat bersyukur, sangat terima kasih. Mungkin YouTube ini ngebantu aku untuk bisa di masa-masa sulit, di masa-masa aku nggak punya uang buat jajan, di masa-masa aku butuh tambahan. Nah, di situ YouTube itu bisa buat aku tuh lebih istilahnya ngebantu lah uang jajannya gitu. Contohnya kan ibaratnya meskipun kerja. Nah, di YouTube ini adalah cadangan aku di saat aku butuh gitu. Di saat itu kan YouTube itu kan investasi ya. Investasi misalnya nggak mungkin kan YouTube itu harus dicairkan $100. $100 itu kalau dikalikan $1 itu misalnya 15.000, dikalikan misalnya $100, jadi sekitar 1.500.000 ya. Jadi YouTube itu akan diambil minimal ambang batas sekitar 1.300.000 baru dicairkan. Kalau saldo ini misalnya gajinya 300.000, itu nggak bakalan bisa diambil. Harus 1.300.000 baru bisa diambil. Jadi nggak bisa langsung diambil. Jadi buruknya itu ya harus di ambang batasnya 1.300.000 baru bisa dicairkan. Jadi nggak sampai langsung diambil Jadi itu untuk dikumpulin aja dulu, baru setelah 1.300.000 baru bisa dicairkan, guys. Nah, jujur Li, untuk bulan ini aku udah sekitar 1 juta lebih ya, 1 juta hampir 400.000 ya. Tapi aku nggak akan ambil, aku kumpulin dulu aja. Aku kumpulin dulu. Di sini ada 1.400.000. Nah, kalau dibilang YouTube Nando Channel berapa kali gajian, udah banyak. Aku nggak ngitungin, guys, udah sekitar banyak ya per bulannya. Tapi setidaknya per bulannya itu dapat. Dan meskipun nggak besar, contohnya 300.000, 400.000 per bulannya itu udah pasti dapat. Kalau menjadi program partner YouTube itu setiap bulannya pasti dapat, karena kita udah
video kalian itu udah banyak ditonton, udah banyak iklannya, apalagi YouTube Nani Channel udah 100 lebih video, bayangin 100 lebih video. Nah, di saat kalian kerja, di saat kalian kemana, YouTube kalian itu akan terus stay ditonton orang banyak. Jadi iklan itu akan terus jalan, kalian di mana itu akan terus berjalan. Iklannya itu di mana akan terus ditonton. Jadi setidaknya itu kalau kalian sudah dinyatakan menjadi program partner YouTube, sudah pasti setiap bulannya mendapatkan penghasilan, meski 100.000, meski 200.000, meski 500.000 akan setiap bulannya itu dapat penghasilan. Tergantung dolar yang dihasilkan. Contohnya berapa dolar? Misalnya $1 itu kalian harus ingat aja $1 15.000, itu bisa naik bisa turun. Jadi di situ kalian bisa akumulasikan aja beberapa dolar, nanti kalian dapatnya berapa. Itu untuk konten kreator ya. Begitupun kalau misalnya ya, jangan patah semangat kalau konten kreator yang baru mulai untuk buat konten. Jadi kalau baru mulai ya pasti kalian gak bakalan dapet ada saldonya. Di Google AdSense kalian gak bakalan ada saldonya. Itu adalah tahap proses kalian menjadi konten kreator. Jadi kalau konten kreator berproses itu bener-bener harus bulat tekadnya. Kalian menjadi konten kreator itu apa? Intinya harus bermanfaat untuk orang lain. Kalian itu harus sesuai fashion. Jadi kalau kalian sesuai fashion itu kalian nggak akan terbebani saat kalian buat video. Saat kalian tag video kalian itu nggak akan terbebani ya. Jadi semuanya itu harus sesuai fashion. Fashion itu adalah kesukaan kalian. Kesukaan contohnya Nani Channel suka seputar aplikasi, seputar ilmu segala macam, karena memang fashionnya aku suka gitu. Kalau misalnya aku suka makan nih segala macam, ya itu fashion aku suka makan, aku bisa tuh buat konten yang makan karena aku suka. Jadi saat aku makan aku bisa videoin, di saat aku lagi masak aku bisa videoin, karena aku nggak terbebani, aku suka buat konten itu gitu. Jadi istilahnya harus sesuai fashion dan kalian lakukan dengan senang hati. Jadi kalian nggak mikirin tentang penghasilan lah, gaji lah, atau lah nggak dibayar lah, jangan mikirin itu dulu. Kalian kerja dulu buat konten dulu semenarik mungkin. Istilahnya kalian kerja dulu buat konten semenarik mungkin, orang tonton, banyak penontonnya segala macam, nanti duit mengikuti. Jadi kalian jangan pikirin konten kreator harus punya duit, harus dapat uang dan duitnya banyak, itu salah. Jadi mindsetnya itu kalian itu istilahnya jadilah YouTube itu adalah sampingan kalian, jadilah YouTube itu cadangan kalian di saat kalian butuh gitu. Jadi jangan sampai di YouTube itu jadi utama kalian gitu. Kecuali kalau memang kalian itu terjun di YouTube itu istilahnya udah puluhan tahun, udah konsisten, udah sukses, mungkin kalian tinggalkan pekerjaan utama kalian gitu. Jadi kalian harus bisa lihat dulu YouTube-nya itu masih gimana gitu. Kalau masih dibilang belum maksimal, kalian jangan tinggalkan pekerjaan utama kalian. Tapi di saat kalian sudah menghasilkan YouTube dengan banyak, dengan puluhan tahun dan penghasilannya udah melebihi gaji kalian bisa tinggalkan pekerjaan utama kalian. Tapi usahain untuk awal-awal kalian harus punya pekerjaan utama dulu, baru kalian YouTube itu sampingan kalian. Karena kalian gak bakalan tahu, karena setiap pendapatan per bulannya itu berbeda-beda. Jadi nggak bakalan mentok misalnya 1.300.000, 1.300.000, enggak. Dia naik turun tergantung penonton kalian, tergantung kalian konsisten tidak membuat video. Jadi itu menentukan pendapatan kalian. Nah, jadi di YouTuber itu kalau misalnya kalian awal-awal kalian mikirin tentang kayak alat-alatnya, peralatannya, segala macem, kalian jangan mikirin hal-hal yang serumit itu. Kalian itu mulai dulu aja. Kalian mulai dengan tripod seadanya. Dulu aku pun buat konten cuman iseng-iseng guys, cuman jualan aja. Cuman iseng-iseng, tapi karena beberapa poin aku terbiasa melakukannya, terus aku lakukan. Bahkan aku dulu tuh pakai tripod yang bekas untuk menjadi YouTuber, tripod bekas yang bener-bener tanpa terbersit. Ya udah, ini tripod saya nggak aku gunain, ya udah aku gunain. Ya udah, aku di situ konsisten buat YouTube segala macem. Setelah kalau kalian udah tahu YouTube
untuk kayak gimana ya kalian bisa beli, nyicil segala macam. Nah jangan pikirin dulu, yang penting kalian punya handphone, punya tripod, kalian konsisten buat video, kalian buat karya yang menarik, yaitu kalian tetap aja jadi diri kalian sendiri. Nah kalau misalnya kalian biasanya konten kreator itu kan mungkin ya beberapa ada yang kuat mental, ada yang enggak. Ada beberapa orang temen aku mungkin beberapa yang mungkin mengikuti jejak aku atau siapapun itu ya mungkin karena beberapa yang berhasil, tapi ada juga yang gagal. Jadi konten kreator juga jangan salah, ada juga yang berhasil, ada juga yang gagal, tergantung orangnya, tergantung dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh atau tidak, tergantung. Jadi beberapa poin yang YouTube-nya ditinggalkan begitu saja tanpa adanya penghasilan, tanpa adanya hal-hal yang mungkin buat dia lebih semangat lagi buat konten gitu. Ada beberapa, jadi tetap aja fokus, ininya fokus. Kalau aku ngedon, biasanya dulu kalau aku ngedon untuk buat konten, aku selalu searching gaji YouTuber terbaru, aku terus termotivasi, aku selalu lihat di saat aku ngedon, kenapa dia bisa gua enggak gitu. Cuman aku mikirnya gitu aja, kenapa dia bisa aku enggak, terus aku nonton dia gajinya berapa beberapa. Nah di situ aku semangat aku keluar lagi, aku terus lakuin. Nah sampai sekarang dimonetisasi guys. Nah di situ jadi proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Jadi semua itu butuh belajar, butuh berproses, cari mentor-mentor, cari mentor-mentor yang kiranya itu sesuai sama kalian, karena kalian itu butuh mentor. Semua orang itu pasti punya mentor-mentor favorit, mentor-mentor andalan yang buat kalian semangat. Kalau kalian ngedon lagi, kalian ingat gaji YouTuber 2024 berapa dolar gitu. Kalian ingat di situ aja, terus kalian lihat-lihat orang. Aku dulu mindsetnya gini guys. Aku mindsetnya dulu selalu lihat gaji. Nah disitu aku lihat gaji. Aku mikir dia bisa, kenapa aku nggak bisa, kan sama-sama. Terus aku buat video setiap hari. Bahkan sebulan aku nggak ngaso-ngaso buat video sampai sebanyak-banyaknya gitu. Nah di saat satu bulan itu aku konsisten, salah satu video aku banyak banget penontonnya yang tembus sekitar 300 apa 400 penonton. Itu meskipun belum sampai sejutaan, itu aku senang banget. Wah ini video ini banyak loh yang tonton. Nah itu semangat lagi bikin video serupa. Ya di situ kalian terus aja semangat. Intinya harus terus semangat. Gunakan peralatan seadanya. Yang penting kalian tuh niat aja menjadi konten kreator. Nah guys, keuntungan kedua selain gaji yang didapatkan konten kreator adalah barang gratisan. Nah jujur li ya, kalian itu pasti konten kreator itu ada hal setidaknya nilai lebih ya, karena kalian itu udah pasti pandai dalam promosiin produk, pandai dalam buat konten, kalian nggak gugup, kalian mempunyai nilai, itu akan menjadi nilai kalian, nilai tambah kalian. Karena kalian kalau misalnya konten kreator itu bisa dinyatakan punya value untuk menjualkan produk seller ya. Contohnya dapat produk gratisan ya. Alhamdulillah Nani Channel ini padahal aku baru ya. Aku jadi affiliate Shopee. Aku padahal baru berapa bulan dapat affiliate Shopee, dapat TikTok affiliate ya dari Shopee. Aku dapat ya, contohnya dapat misalnya dapat sendal gratis. Aku contohnya ada yang kolaborasi. Nah kalau misalnya kalian belum tahu, kolaborasi itu adalah contohnya di TikTok ya. Kolaborasi itu adalah sellernya yang minta kita untuk promosiin produk, namanya kerjasama kolaborasi. Kalau kolaborasi itu dia mempromosikan, halo kak, ini aku seller dari misalnya hijab gitu, ini loh kak, aku menawarkan kakak untuk mempromosikan produk hijab dengan komisi misalnya 3-11%. Kakak lihat ya produk-produknya. Nah kalau aku lihat dan segala macem, aku cocok, aku minta tuh produknya. Nah di saat itu nanti
dapat kolaborasi, tapi di saat sampel juga bisa. Nah, contohnya di sini salah satunya contohnya ini sampel ya. Ini adalah sampelnya. Ini tuh sampel. Contohnya ini aku ada beberapa, ini aja ada 3 sampel gratis, ada 3 yang aku dapat ya guys. Ini contohnya sendal. Sendal ini aku kan mintanya 1. Ini dari Shopee Video. Aku mintanya 1 tapi dikasihnya 2 sama seller. Dengan warnanya berbeda. Warnanya sama hitam tapi modelnya berbeda. Dia mungkin percaya banget aku dikasih 2. Nah, ini tuh tanpa aku bayar sepeser pun produknya. Karena dia itu percaya aku itu bisa mempromosikan produk. Dengan syarat dan ketentuan berlaku harus promosiin produk. Produknya itu harus dipromosiin, entah di beranda Shopee, di beranda YouTube, di beranda live, segala macam itu harus dipromosiin. Nanti kalau ini tuh nggak bayar sama sekali, contohnya sendal ya. Sendal ini 1 tapi dikirimnya 2. Nih, dua produk. Tapi dengan PR harus promosiin, jangan sampai nggak promosiin, dia udah ngasih gratisan, kalian nggak bayar ongkir, ini produk gratis, kalian nggak promosiin, jangan, nanti rating TikTok kalian, Shopee kalian itu buruk. Jadi kalian harus kerjakan dulu PR-nya, baru nanti kalian minta produk-produk gratis itu gampang guys. Nah, seperti ini kan, misalnya ini dapat lagi cuka apel. Ini tuh cuka apel dari mana ya, Shopee Video nggak salah, aku dapat cuka apel gratis. Nah, ini juga dapat lagi nih, ini dapat. Nah, ini dari TikTok kalau nggak salah nih, ini dari TikTok dapat kerupuk kulit sapi yang 1 bag ini gratis. Kalau beli berapa, ini misalnya 30.000. Terus sendal misalnya ini 40.000, aku dikasih 2 jadi 80.000. Nah, kalau misalnya ini misalnya cuka apel berapa, cuka apel contohnya ini harganya 30.000. Jadi kan lumayan banget, kalian gak dapat ongkir, kalian cuma tugasnya promosiin, udah dapat komisi dari Shopee, TikTok itu udah dapat. Karena kalian udah nilai lebih ya, tapi yang penting itu kalian harus tergabung menjadi Shopee program partner affiliate Shopee sama TikTok Shop ya. Jadi kalian harus menautkan dulu, menyatakan kalau kalian affiliate. Nah, jadi awal-awal itu memang butuh follower, butuh berkembang dulu akunnya. Setelah followernya banyak, kalian udah banyak bisa jualan, seller itu akan bisa percaya kepada kalian dan mengirimkan produk-produk gratisan guys. Jadi itu keuntungan yang aku bisa ketahui ya versi Nano Channel. Meskipun ibaratnya nggak seberapa, tetapi istilahnya itu sangat ngebantu ya di saat kalian misalnya butuh apa itu bisa dapat gratisan tanpa bayar sepeser pun. Kalau bilang sampel atau segala macam bayar, enggak bayar sepeser pun. Dia itu sellernya udah ngirim ke alamat kita, itu nggak bayar, udah tinggal di depan rumah, produknya ada. Bagus, nggak cacat sedikit pun. Sampel itu bagus loh, nggak cacat sedemikian rupa. Ini karena ada contoh untuk promosiin, jadi berkah itu seller untuk kasih konten kreator gratisan dan aku promosiin gitu. Jangan sampai aku nggak promosiin. Kalau aku nggak promosiin, nanti rating TikTok aku buruk, Shopee aku buruk, jadi kemungkinan dapat sampelnya itu agak susah. Makanya di saat kalian udah dapat ini, kalian dikasih waktu sekitar 10 hari harus promosiin produk gitu guys. Ya gitu, itu keuntungan yang kalian dapat menjadi content creator. Yang pasti itu udah dapat barang-barang gratis, udah bisa request, udah bisa kolaborasi, udah video kalian dapat komisi, di Shopee Video dapat, TikTok dapat komisi. Meskipun komisinya nggak besar ya, kalian bisa lihat aja di Shopee Video ini. Di TikTok ini berapa, meskipun komisinya nggak besar, sekitar 3-10% dari harga produk, tapi setidaknya itu lumayan lah buat kalian jajan ya guys. Tapi setidaknya itu ya kalian bisa bersyukurlah kalau misalnya kalian dapat produk gratis gitu. Jadi itu keuntungannya. Next. Nah guys, jadi yang terakhir itu kalian udah pasti setelah kalian berproses di YouTube, bikin video, jungkir balik,
kalian buat konten, kalian cari ide, kalian capek, pasti capek banget, kalian berproses pasti capek banget untuk buat karya-karya yang menarik, untuk bisa membuat penonton itu nyaman, untuk bisa membuat karya mengupgrade diri, untuk bisa lebih produktif dalam mengasih informasi apa yang didapat. Orang nggak mungkin kan nonton video kalian itu apa yang didapat, atau istilahnya itu konten kreator itu harus bisa ambil istilahnya momen-momen penting untuk bisa membuat karya ya. Jadi di saat kalian udah punya ide yang cemerlang, kalian harus lakukan. Karena kalau misalnya kalian gak lakukan segera, itu akan lupa gitu. Jadi setidaknya orang yang setidaknya punya ide yang bisa kalian sampaikan itu akan mudah kalian ingat. Jadi setidaknya itu harus terus belajar. Nah intinya itu, kalau misalnya kalian udah berproses di YouTube, kalian udah buat konten semenarik mungkin, kalian udah buat video, udah istilahnya udah bahkan ratusan ya, udah subscribernya dari 0 sampai 1000, jam tayangnya dari 0 sampai 4000, kalian udah buat video kalian udah banyak. Nah itu hasil atau pendapatan itu akan mengikuti sesuai sama kreativitas kalian. Kalau dibilang uangnya banyak, enggak ya guys, itu uangnya itu setidaknya lebih dari cukup ya untuk kalian jajan, untuk segala macam. Jadi jangan sampai YouTuber atau konten kreator itu jadi sampingan utama kalian, jadikan sampingan cadangan. Jadi kalian nggak terbebani di saat kalian melakukan itu, kecuali kalau memang YouTube kalian udah bisa ditinggal karena duitnya banyak, terus dapat penghasilannya banyak, mungkin bisa jadi patokan utama kalian. Tapi sampai saat ini YouTube, TikTok, Shopee itu kan masih berproses akunnya, jadi aku masih jadikan itu adalah cadangan aku guys. Jadi aku akan melakukan itu. Tapi setidaknya itu kalau memang terus berkembang dan kemungkinan bisa aku tinggal pekerjaan utama aku akan fokus di bidang ini guys. Karena memang jujur cita-cita aku itu bukan kerja kantoran, bukan kerja segala macem. Karena aku itu pengen fokusnya di bisnis, aku pengen fokusnya di konten, mengupgrade diri, terus jadi pebisnis online, ya jadi YouTuber yang setidaknya itu bisa lebih maju dari sekarang gitu guys. Jadi terus aja, karena memang aku tuh pengennya fokusnya di online gitu, bukan di kerja kantoran atau segala macem. Itu adalah salah satu untuk bisa lebih produktif maupun di kerja kantoran, YouTuber, konten kreator. Yang penting halal kalian lakukan itu guys, semuanya itu berproses ya. Tapi setidaknya itu aku udah punya bekal di saat aku misalnya menikah segala macem, nanti aku bisa fokusnya di online-nya aku mau aku fokusin di Shopee, di TikTok, di YouTube. Jadi di saat aku nanti setidaknya menikah, yaitu aku lepas juga aku bisa misalnya bisa buat uang jajan segala macam, aku bisa gitu guys. Jadi setidaknya itu ada investasi kalian. Karena kalau kalian udah dari prosesnya udah setahun, ya itu hasilnya itu kan akan mengikuti. Jadi aku juga jujur kalau memang itu kedepannya aku akan bikin studio YouTube, studio konten. Tapi nanti next kalau memang aku punya rumah sendiri gitu, aku mau bikin studio sendiri di rumah sendiri kalau memang nanti aku udah menikah gitu guys. Jadi beberapa poin itu udah aku pikirkan, udah ada di pikiran aku, nanti kedepannya itu aku harus ngapain tuh udah ada guys. Jadi kalian itu harus terus semangat buat konten, terus ciptakan karya yang menarik. Jadi kalian itu istilahnya nggak akan terbebani. Jadi keuntungannya banyak banget ya, intinya kalian itu keuntungannya banyak. Jujur aku kerja di konten di kontraktor. Dulu aku kerjanya admin, staf admin segala macam. Nah sekarang karena dia tahu aku konten kreator, aku dialihkan ke online. Dan aku juga suka online, cuma main HP doang guys kerjanya sekarang, cuma main HP doang,
nggak capek, nggak ngetik, nggak apa, cuma main HP doang. Karena dia tahu basicnya aku tuh online, jadi aku udah nggak megang staff admin lagi, aku cuma main HP doang, promosi udah selesai gitu pulang. Jadi nggak secapek dulu guys, karena itu adalah keuntungannya kita, karena kita punya nilai lebih di online. Jadi setidaknya cuma main HP, promosiin, udah selesai. Jadi biasanya aku dulu kan start admin itu kan kayak nginput data, pulang malam. Nah di situ aku udah pengennya online aja. Nah disitu fokusnya ke online, cuma main handphone, cari klien gitu doang. Nah disitu mempermudah aku untuk bisa fokus ke yang lain. Paling datang di monitor, posting di sosial media gitu, cari ide konten segala macam, udah kayak gitu aja pulang. Jadi sesimpel itu. Jadi itu mempermudah aku dalam segala hal. Jadi kalau misalnya itu kita udah punya nilai di online, itu udah ada nilainya, jadi setidaknya apapun itu kalian dipermudah dalam pekerjaan, dalam segala hal itu akan dipermudah guys. Jujur li, itu adalah kelebihan konten kreator, youtuber versi aku. Jadi kalau versi kalian apa, kalian bisa komen aja. Bukan maksud aku untuk apapun, tapi di sini aku belajar. Di sini aku masih berproses belajar. Bener-bener aku butuh kalian yang support, subscriber aku yang terus mau belajar, bertumbuh bersama-sama. Jadi apapun itu tetap aja bersyukur, apapun itu tetap aja kalian lakukan ya. Jadi kalau dibilang YouTuber gajinya besar itu salah banget. Jadi berproses dari yang kecil terus naik. Jadi setidaknya subscriber Nani channel udah 5.000 subscriber. Kemungkinan entah 1 tahun depan apa 6.000, apa 8.000, kemungkinan gajinya naik. Ini kan kalian gak bakalan tahu. Dan begitupun penontonnya. Jadi tahap-tahapnya itu akan kalian bisa lihat perkembangannya. Jadi tetap semangat aja. Itu adalah motivasi untuk YouTuber pemula agar terus semangat buat konten, buat karya semenarik mungkin. Kalian gak bakalan tahu nasib kalian ke depannya seperti apa. Buat aja karya, karena karya itu adalah mahal, ide itu adalah mahal. Kalian bisa tuangkan dalam bentuk video untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk bisa mengedukasi orang lain, jadi motivasi, dan kalian terus berkembang jadi versi terbaik dalam diri kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Sudah, bye.